Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alsinta Reni Tarli. Saya Patricia Katarina. Saya Mas Tirtolo. Saya Amelia Mutiara. Kami dari kelompok 5 dengan topik krisis identitas akan mempresentasikan PowerPoint kelompok kami. Jadi yang pertama di sini ada definisi. Definisi atau pengertian dari krisis identitas. Pada titik tertentu dalam hidup, sebagian orang mulai bertanya pada dirinya sendiri. Sebenarnya aku ini siapa sih? Apa yang benar? Dan apa sih yang aku percaya? Apa sih tujuan hidupku? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang sering menandai munculnya krisis identitas. Krisis identitas bukan penyakit, bukan pula sekedar fase galau. Ini adalah kebingungan mendasar tentang jati diri yang menyentuh aspek keyakinan, nilai hidup, peran sosial hingga masa depan. Menurut Erik Erikson, seorang psikolog, krisis identitas adalah kondisi psikologis ketika seseorang tidak yakin siapa dirinya, apa perannya di masyarakat, dan kemana ia menuju. Artinya, krisis identitas bukan hanya soal tidak tahu mau kerja apa atau mau kuliah di mana, tetapi lebih dalam lagi, seperti merasa dirinya tidak solid, seperti kehilangan akar untuk berpijak. Selanjutnya, ada ciri-ciri atau tanda-tanda dari krisis identitas. Yang pertama adalah merasa bingung tentang tujuan hidup. Seseorang tetap beraktivitas setiap hari, tetapi semuanya merasa tanpa makna. Hidup dijalani hanya untuk menyelesaikan hari, bukan benar-benar disiplin dengan sadar. Yang kedua yaitu adalah kesulitan menentukan pilihan, seperti pendidikan, karir, dan pasangan. Kesulitan mengambil keputusan penting ini bukan karena terlalu banyak pilihan, tapi karena tidak tahu siapa diri yang akan menjalani pilihan itu. Akibatnya, ia menunda, menghindar, atau ikut keputusan orang lain. Selanjutnya yaitu ada perubahan emosi tidak stabil. Perubahan emosi tidak stabil ini merupakan satu momen merasa sangat yakin, lalu tiba-tiba ragu total, denial, dan perasaan naik turun tanpa pola yang jelas. Hal ini membuat seseorang tampak tidak konsisten padahal ia sedang kehilangan pegangan batin. Yang terakhir itu ada merasa terasingkan dari lingkungan. Nah, bahkan saat bersama teman, saat bersama keluarga, ia ini merasa tidak dimengerti, seolah dia terkurung dalam suatu ruangan, padahal ruangan itu ramai. Seakan-akan hidup ini dalam tubuh sendiri, tapi jiwanya belum tentu harus tahu tinggal di mana. Kemudian kita akan membahas faktor penyebab krisis identitas. Perubahan sosial budaya terjadi karena adanya transisi besar dalam masyarakat seperti globalisasi. Kedua itu tekanan keluarga atau lingkungan. Ini terjadi karena adanya ekspektasi yang terlalu tinggi dari orang tua. Yang ketiga itu pengaruh media dan teknologi. Adanya standar hidup di media sosial. Yang keempat adalah perbedaan nilai pribadi dengan norma sekitar. Terakhir adalah trauma atau pengalaman negatif. Selanjutnya saya akan membahas dampak positif dan dampak negatif dari krisis identitas. Dampak positifnya pertama adalah refleksi diri lebih mendalam. Yang kedua itu kematangan emosional. Yang ketiga mendorong eksplorasi minat dan potensi. Dampak negatifnya yang pertama itu kecemasan dan depresi. Yang kedua itu hubungan sosial terganggu. Mungkin akan menarik diri atau lebih individualistis. Ketiga itu kehilangan arah hidup. Yang keempat yaitu perilaku menyimpang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis krisis identitas. Yang pertama krisis identitas pribadi atau personal identity, di mana seseorang mempertanyakan siapa diri mereka. Yang kedua yaitu krisis identitas budaya atau cultural identity. Ini muncul ketika seseorang merasa terasing atau bingung dengan warisan budaya, tradisi. Yang ketiga itu krisis identitas sosial atau social role identity. Ini berkaitan dengan peran atau posisi mereka dalam masyarakat. Selanjutnya ada krisis identitas di era digital. Yang pertama itu dari media sosial yang menimbulkan perbandingan diri dengan orang lain. Di media sosial kita sering melihat bahwa orang lain tuh menunjukkan kebahagiaan ataupun harta dan kekayaan. Jadinya kita sering merasa kurang ataupun tidak cukup dengan apa yang sudah kita punya. Yang kedua ada tekanan untuk selalu terlihat sempurna. Dimanapun orang-orang di media sosial yang kita lihat itu selalu menunjukkan versi terbaik dari dirinya. Yang mana ada tekanan tersendiri ke dalam diri kita untuk selalu menunjukkan versi terbaik secara terus-menerus. Jadinya kita memaksakan diri untuk selalu terlihat baik sementara kita di dalam pun tidak merasa begitu baik. Lalu yang ketiga ada fenomena FOMO ataupun fear of missing out, di mana kita merasa takut untuk tertinggal dengan tren-tren yang sedang terjadi. Di sini kita dibuat ikut-ikutan dengan apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dilakukan orang-orang, sementara mungkin itu bukan kebutuhan untuk diri kita sendiri. Bisa jadi boros ataupun melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak berguna untuk kita, jadinya merugikan kita. Selanjutnya ada contoh kasus, misalnya ada seorang remaja yang bingung memilih jurusan karena tekanan ekspektasi dari keluarga. Banyak mahasiswa yang salah memilih jurusannya karena dia itu pengennya A tapi orang tuanya pengennya B. Jadinya dia terpaksa mengikuti keinginan orang tuanya sementara dia sendiri gak suka. Terus yang kedua karena harus menyesuaikan diri dengan budaya yang baru. Banyak anak-anak kan mau merantau ke tempat yang lebih baru. Jadinya kebanyakan mereka tuh takut dan mengalami culture shock setelah mereka pindah. Nah, cara mengatasinya adalah kita harus mengenali nilai dan minat pribadi kita, refleksi diri, dan diskusi dengan orang-orang yang menurut kita
bisa kita percayai. Ada yang ketiga, peran lingkungan. Adanya dukungan dari keluarga, teman, ataupun orang-orang di sekitar kita itu membuat kita merasa bahwa proses pencarian identitas kita lebih sehat dan stabil. Selanjutnya ada perspektif sosiologi. Yang pertama ada psikoanalisis ataupun konflik internal, yang mana krisis terjadi karena pertentangan antara keinginan pribadi dan juga tuntutan lingkungan. Yang kedua ada humanistik atau pencarian aktualisasi diri, di mana individu mencari jati diri untuk menjadi versi terbaik dalam dirinya. Yang ketiga ada sosial interaksi ataupun peran kelompok. Identitas ini terbentuk dari hubungan dengan orang lain dan kelompok sosial. Juga ada perspektif sosiologi. Yang pertama, identitas dipengaruhi oleh norma dan budaya. Siapa diri kita dibentuk oleh aturan sosial yang sudah sering kita lakukan dan juga sering kita temui. Nilai-nilai dan juga budaya tempat kita hidup. Yang kedua, krisis identitas muncul saat nilai lama dan nilai baru berbenturan. Contohnya globalisasi yang membawa nilai modern yang kadang bertentangan dengan nilai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai identitas sehat. Identitas sehat merupakan keadaan di mana seseorang memiliki tujuan hidup yang jelas, seimbang antara asa pribadi dengan asa sosial, serta bisa mengambil keputusan yang baik. Jika seseorang punya identitas yang kuat, pengaruhnya sangat mendukung bagi kesehatan mental. Mereka akan lebih stabil emosional, lebih percaya diri sendiri, serta bisa menghadapi tantangan hidup dengan lebih mudah. Dengan sebaliknya, jika seseorang mengalami krisis identitas yang panjang, risikonya sangat berat. Hal ini bisa memicu depresi, kecemasan berlebihan, bahkan sampai isolasi sosial. Jadi individu mungkin menarik diri dari lingkungan karena merasa tidak menemukan jati diri atau tujuan hidupnya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pembangunan identitas yang sehat sangatlah penting, bukan hanya untuk perkembangan pribadi, tapi juga untuk menjaga kesehatan mental dan tumbuhnya sosial kita. Ini kita dapat menyimpulkan bahwa krisis identitas adalah bagian alamiah dari perkembangan kehidupan seseorang. Ini berarti setiap orang di tahap tertentu pasti akan memiliki pertanyaan mengenai siapa dirinya, apa yang menjadi tujuan hidupnya, dan bagaimana perannya di lingkungan. Krisis identitas ini bisa berdampak positif maupun negatif. Selain itu, dalam memperoleh identitas yang sehat, individu perlu memiliki dukungan internal berupa kesadaran diri, keyakinan dan motivasi, serta dukungan eksternal yaitu lingkungan, misalnya keluarga, teman, atau masyarakat lingkungan. Dukungan yang seimbang ini yang akan mendorong seorang individu keluar dari krisis identitas dan berkembang menjadi pribadi yang lebih stabil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Knowing yourself